everyone, kembali lagi sama Intuisi Ruang Hukum. Tebak, kali ini gue bakal ngapain? Yap, gue bakal presentasiin project yang udah gue jalanin sekitar 2 minggu lebih bersama teman-teman gue. Penasaran kan? Yuk, langsung aja simak videonya. Halo guys, kenalin nama gue Lucy Nabila Agustin. Tugas gue dalam project kegiatan kali ini ialah sebagai admin Instagram. Hal-hal yang udah gue lakuin dalam 2 minggu terakhir adalah: 1, gue udah memenuhi profil Instagram Intuisi Ruang Hukum, kayak foto profil, bio, dan lain-lain. Yang kedua, gue juga udah membuat caption di setiap postingan, serta menambahkan hashtag-hashtag yang bersangkutan dengan konten tersebut. Yang ketiga, gue udah membuat sebuah link yang dapat terhubung ke YouTube dan tulisan kekitaan Intuisi Ruang Hukum. Yang keempat, gue udah meramaikan Insta Stories dengan membuat kuis-kuis seputar hukum. Selanjutnya, gue juga udah membuat Insta Stories mengenai fakta hukum. Kendala gue dalam proyek kali ini mungkin para followers awalnya kurang aktif dalam menanggapi konten-konten yang ada. Tapi setelah gue meramaikan Instastories dengan membuat kuis dan fakta hukum, para followers akhirnya mulai aktif. Perubahan yang terlihat buat gue yaitu followers ya. Pada awalnya followersnya cuma 0, tapi sekarang udah 141 followers. Harapan kedepannya akun ini semoga bisa naik terus followersnya, bermanfaat bagi orang banyak, berkembang, juga jadi banyak pengikutnya. Terima kasih. Hai guys, kenalin nama gue Salwa Rahmawati, dan di proyek kekitaan kali ini tugas gue adalah sebagai editor yang biasanya bikin konten di Instagram. Gue mau ngerjain tugas ini karena gue ngerasa tertarik sama tugas ini. Dan ya, setelah gue ngejalaninnya selama kurang lebih 2 minggu, gue ngerasa seneng banget dan enjoy banget sama tugas gue kali ini. Karena gue ngerasa tertarik di bidang ini, gue gunain kesempatan ini buat asah skill editing gue. Dan gak lupa, gue juga gunain kesempatan ini buat nambah pengalaman gue yang tentunya aja akan berguna di kemudian hari. Tapi yang namanya tugas sih ya, ada aja kendala yang gue dapetin selama gue ngerjain tugas ini. Kadang gue ngerasa dikejar deadline karena satu hari gue harus posting satu konten yang temanya udah ditentuin dari pihak kekitaan. Selain itu, gue juga suka ngerasa stuck sama ide gue yang itu-itu aja. Apalagi dengan peraturan yang terpaku sama 3 warna aja. Selebihnya, gue have fun banget ngerjain tugas ini. Karena semakin hari followers dan like di Instagram kita makin bertambah. Gue juga punya harapan buat Instagram ini dan diri gue sendiri. Buat Instagram Intuisi Ruang Hukum, tentu aja semoga followers dan like-nya bertambah terus-menerus. Buat diri gue sendiri, semoga dengan adanya project ini, gue bisa jadiin ini acuan untuk kedepannya, gue bikin desain yang lebih menarik lagi. Halo, kenalin nih, nama gue Nobia Safitri. Peran gue di project ini jadi admin artikel kekitaan loh. Alasan gue pilih peran ini, soalnya gue suka ngetik-ngetik gitu loh. Dan juga suka banget cari tahu hal baru. 2 minggu ini gue tugasnya ngerubah konsep artikel sesuai sama syarat yang ditentuinnya, mantau akun artikel Intuisi Ruang Hukum, bikin resume, sama bikin desain gambar buat covernya. Kendalanya kadang website suka error gitu loh, iklan di artikel kadang juga ikut hilang, jadi buat tugas gue tertunda deh. Capek gak sih? Terus juga posisi YouTube yang sering loncat-loncat. Tapi perubahan yang gue rasain sekarang, artikel ini sudah tersusun dengan rapi, konsep tataannya juga maksimal, ditambah lagi viewsnya tambah tiap harinya. Ya ampun, seneng banget gak sih? Harapan gue ke depannya, semoga artikel ini bisa jadi sangat bermanfaat bagi banyak orang. Jadi bisa nambah ilmu sama wawasan yang lebih banyak lagi gitu. Terus juga semoga viewsnya terus bertambah lebih banyak lagi. Hai, gue Melisa Putri. Peran gue sebagai penulis artikel website kekitaan. Gue milih jobdesk ini karena emang gue suka banget nulis dari dulu. Nah, artikel yang gue tulis sekarang ini berdasarkan tema yang udah ditentuin setiap harinya. Kendala yang gue alami pasti ada dong, yaitu mengubah kata baku jadi kata sehari-hari. Menyamakan penulisan artikel seperti syarat yang udah ditentuin, mulai dari views, salam pembuka, isi, iklan, YouTube, salam penutup, kesimpulan, dan lain-lain. Dan ada lagi nih yang kadang suka bikin gue kesel sendiri, yaitu promosiin artikel yang gue buat ke orang-orang.
Kadang ada aja chat gue yang gak dibalas atau cuma dibaca doang. Tapi gak apa-apa, gue juga senang ngeliat perubahan yang udah semakin kelihatan di setiap artikel yang gue buat. Viewersnya perlahan menambah loh guys, walau belum terlalu banyak, tapi gue senang. Berarti ada orang yang udah ngehargain karya gue. Artikel yang gue buat juga jadi lebih tertata rapi dari sebelumnya. Harapan gue buat kedepannya, semoga views artikel terus bertambah dong setiap harinya. Pembaca selalu setia dengan artikel yang gue buat, dan tentunya pembaca bisa paham dengan apa isi artikel tersebut. Thanks guys, mungkin segitu aja sih dari gue. Halo guys, kenalin nama gue Dinda Salsabila. Kali ini gue bertugas untuk edit video YouTube yang disponsori oleh Project Kekitaan. Gue tertarik sama tugas ini karena gue suka ngedit, ngasah skill, dan untuk menambah pengalaman gue. Selama 2 minggu gue bertugas buat konten YouTube, gue bersenang-senang banget. Karena mungkin bisa dibilang, ini salah satu hobi gue yang mungkin bisa nambah skill mengedit gue. Untuk kendala di project kali ini, mungkin karena baru kali ini gue dikasih tugas edit video setiap harinya 1 video, itu buat gue ngerasa capek banget, dan juga malas kerjainnya. Tapi, karena subscribers channel YouTube Intuisi Ruang Hukum ini terus bertambah, gue jadi lebih semangat, dan buat videonya pun harus lebih teliti dan menarik, supaya para penonton gak kecewa ketika menonton video Intuisi Ruang Hukum ini. Terus, cara gue ngatasin rasa malas kerjain videonya, gue cari motivasi, terus gue bangun niat untuk diri gue sendiri. Dan buat perubahannya, yang tadinya YouTube kita gak dikenal sama 1 orang pun, sekarang kita udah punya 27 subscribers. Walaupun belum banyak, tapi kita bersyukur banget punya subscribers yang dukung channel YouTube Intuisi Ruang Hukum ini. Buat harapan kedepannya, gue harap channel YouTube Intuisi Ruang Hukum ini bisa terus update dan berkualitas, serta menyajikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Jangan menyerah jika impianmu belum terwujud. Dengan semangat, percaya, dan diiringi dengan doa, semua yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Untuk kalian para editor YouTube, keep strong dan terus semangat ya! Halo guys, kenalin nih, nama gue Dearista Aulia. Peran gue di Project Kekitaan kali ini ialah sebagai pembuat video untuk channel YouTube Intuisi Ruang Hukum. 2 minggu terakhir ini gue difokusin nyari bahan buat konten, mulai dari gambar sampai video yang emang bener-bener harus sesuai kayak isi resume yang udah dikasih sebelumnya sih. Jujur nih ya, kadang gue suka kesulitan buat nyari bahan konten, entah dari segi kualitas, warna, ilustrasinya, ya pokoknya gitu deh. Oh iya, satu lagi nih kendala yang gue hadepin, apalagi kalau bukan jaringan. Aduh, itu kalau tiba-tiba hilang terus gak stabil, bikin emosi juga sih. Tapi ada kabar baik juga nih, bahan konten yang gue cari semakin kesini semakin bagus loh. Apa karena gue udah terbiasa kali ya? Kalau awal-awal kan masih kayak kaku gitu, cari bahan konten jadi ya bawaannya emosi terus. Gue harap buat kedepannya channel YouTube ini bisa lebih berkembang lagi, mulai dari segi editing, penyampaiannya, dan kualitas pembahasannya pun makin baik lagi sih. Dan gue sebagai pembuat video berharap lebih bisa menyuarakan ide pemikiran gue mengenai apapun, terus mengolahnya jadi sajian yang menarik buat dinikmatin halayak ramai di project berikutnya. Thanks guys, mungkin segitu aja nih dari kelompok gue. Gue berharap semoga harapan yang diharapkan dari kelompok gue bisa tercapai ya. Thank you guys, bye-bye.